Shalom, perkenalkan nama saya Raymond William Tubuk. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Samus Merauke. Pada saat ini saya akan mengajar materi koordinat kartesius, jarak antara garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Berikut ini video pembelajaran saya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat, ya kan? Sebelum datang ada sarapan. Bagaimana nih, kita ada sarapan? Tidak, ya disarankan sebelum datang kita harus sarapan dulu. Nah, syarat ini sebelum kita memulaikan seluruh pembelajaran kita hari ini, silahkan satu orang pimpin doa. Silahkan Angie, pimpin kita dalam doa pembukaan. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Kami ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang selalu dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Dan ya Tuhan, Kau menuntun dari Allah melalui Yesus Kristus. Memberkati kami sampai apa yang belajar, memberikan kami nikmat dan kemampuan agar kegiatan belajar mengajar selesai. Tidak segala baik. Dengan diri doa penyerahan kami kepadamu, ampuni salah dan Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Angie. Saat ini Bapak Guru akan memanggil daftar hadir. Jadi coba disampaikan siapa-siapa yang tidak hadir di dalam pertemuan kita saat ini. Clifford, Efraim Losung, Angie Senuran, Feby Kawahe, Franklin Manopo, Veronica tidak ada, Victory Muntu, Virginia Rokot sakit. Oke, Giva Derek tidak ada kabar juga. Oke, baik. Jadi saya harapkan kalian tetap menjaga kehadiran kalian. Jadi kalau belajar matematika itu satu hari kita tidak hadir dalam serangkaian proses pembelajaran, pasti kita akan kebingungan untuk mempelajari materi selanjutnya, benar kan? Jadi tolong tetap jaga kehadiran kalian, jangan sampai banyak yang kosong, seperti itu. Nah, saya ingin mengecek dulu keadaan kelas. Coba berdiri dulu yang laki-laki. Laki-laki dulu berdiri. Oke, rapikan ya kemeja kalian, celana ya, silakan duduk, sudah rapi, bagus. Yang perempuan silakan berdiri. Oke, baik, semuanya sudah rapi, bersih, silakan duduk. Jadi kalian tetap harus menjaga kerapian, kebersihan. Saya juga lihat ini sudah bersih, lingkungan tempat duduk kalian sudah bersih, semuanya sudah bersih. Bagus ya, itu tetap dipertahankan. Nah, kemudian saya cuma ingin sampaikan, tetap menjaga kesehatan. Itu yang paling utama. Karena tadi ada beberapa orang yang tidak hadir karena apa? Sakit, ya kan? Ayo tetap menjaga kesehatan. Seperti itu ya. Baik, ini bisa terlihat yang di belakang. Clifford masih bisa dengar suara saya kan? Bisa? Ini kita bisa dengar? Bapak punya suara? Oke, bagus. Oke, tentunya kalian sangat familiar dengan gambar ini. Ya kan? Clifford, lihat di depan. Kalian sangat familiar dengan gambar ini. Ini gambar apa? Peta, ya kan? Kalau di HP ini namanya apa? Maps. Ya, itu Google Maps. Saya ambil dari Google Maps. Tentunya adik-adik pernah menggunakan Google Maps sebagai panduan dalam perjalanan. Ya, perhatikan ini adalah peta kota Manado dan titik A ini adalah Bandara Samratulangi. Nah, perhatikan gambar lintasan yang dilalui oleh pesawat dengan garis berwarna merah ini. Ini siluet pesawatnya. Lintasan pesawat yang melalui bidang koordinat ini, jika diberikan sumbu X,
Ini sumbu X, kalian tahu kan sumbu X di pertemuan sebelumnya. Dan sumbu Y ini. Bagaimana lintasan pesawat terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi bagaimana garis atau posisi lintasan pesawat ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Di kelas 7 juga, di kelas 7 kalau kalian masih ingat, kita sudah belajar tentang garis dan sudut. Tentang garis dan sudut. Di mana garis itu ada beberapa keadaan, dua garis. Yang pertama, keadaan yang saling apa? Kalau mereka memiliki jarak yang sama, oke, bagus, saling sejajar. Kemudian berpotongan, kemudian apa lagi? Tegak, lurus, ya bagus. Jadi kalian masih ingat ya, apakah dia sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, tegak lurus, atau hanya berpotongan saja? Gimana? Kalau tegak lurus, bisa enggak tegak lurus dia? Enggak bisa, karena ya benar sekali, ini adalah berpotongan. Jadi keadaan garis lintasan pesawat ini, dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Jadi dia tidak tegak lurus, ya kan? Dia tidak tegak lurus. Seandainya lintasan pesawat itu seperti ini, dia mengarah dari titik A ke titik C. Titik C bisa kelihatan? Nah, berarti keadaannya dengan sumbu X gimana? Lihat dengan sumbu X. Sejajar. Dengan sumbu Y nantinya dia akan tegak lurus. Karena lintasan pesawat itu akan memotong tepat di sumbu X. Membentuk sudut berapa derajat kalau tegak lurus? 90 derajat atau membentuk sudut siku. Oke, bagus ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang materi koordinat kartesius. Baca sama-sama. Koordinat kartesius. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas saat ini. Coba baca sama-sama untuk indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik dalam koordinat kartesius. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang akan peserta didik dapatkan? Coba dibaca sama-sama. 1. Menganalisis posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tepat. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik dalam koordinat kartesius dengan tepat. Oke, bagus. Jadi silakan dicatat untuk tujuan pembelajaran kita. Kira-kira ada enggak manfaat dari kita mempelajari materi ini? Ada enggak di sini yang ingin menjadi seorang pilot? Ada yang enggak bercita-cita menjadi seorang pilot? Tidak ada yang mau jadi pilot. Efraim, mungkin Efraim ingin jadi pilot. Kenapa? Oh, harus bercita-cita. Pilot itu kan suatu pekerjaan yang keren ya. Bisa menerbangkan pesawat. Sudahlah jauh-jauh menjadi pilot, ya kan? Menjadi seorang pengendara kendaraan yang baik, saya rasa itu sudah cukup. Baik itu motor maupun itu mobil. Jadi kalau kita dalam keadaan berkendara, kita harus berada pada posisi apa? Apakah seperti pesawat tadi? Kita akan menyalip tiba-tiba? Tidak. Jadi kalau kita sedang berkendara, usahakan kita tetap berada pada di jalur yang seharusnya kita berada. Nanti kalau kalian sudah dewasa, silahkan kalian berkendara. Ya kan? Diikutikan dengan adanya SIM. Oke, itu ya untuk manfaat pembelajaran kita hari ini. Tidak usah jauh-jauh untuk menjadi seorang pilot. Kita saja menjadi seorang pengendara yang baik, itu sudah cukup. Oke, baik. Saat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan nantinya kita jalani, proses apa yang akan kita jalani. Model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah.
Kalian sudah pernah kan mengikuti pembelajaran dengan model PBL, model pembelajaran berbasis masalah. Jadi model ini kalian akan disuguhkan masalah. Dan masalah itu kalian akan pecahkan bersama-sama, kalian akan menganalisis dahulu apa garis-garis besar dari masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian kalian akan dibagikan suatu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut dalam kelompok, berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Tenang saja, LKPD itu LKPD yang sudah terstruktur, LKPD yang akan membuat kalian berpikir kritis. Kalaupun kalian membutuhkan informasi, silahkan kalian bertanya kepada Bapak Guru, ataupun kalian bisa mencari di internet. Iya kan, internet sekarang sangat mudah untuk mencari pengetahuan di internet. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi tersebut itu gratis dari Kemdikbud. Dan setelah itu, kalian akan memaparkan di depan kelas presentasi kelompok. Diharapkan untuk berani-berani ya, presentasi sebentar. Boleh Clifford dan kawan-kawan harus berani-berani untuk mempresentasikan apa yang kalian bahas dalam LKPD. Nah, setelah itu kita akan evaluasi dan yang terakhir kita akan melaksanakan tes kemampuan akhir. Oke, siap ya? Dan saat ini karena ada tes kemampuan akhir, berarti kita punya tes kemampuan awal. Bapak sudah mengirimkan link quizzes untuk tes kemampuan awal kita. Silakan kalian bisa mengakses link tersebut di grup WhatsApp yang sudah Bapak kirimkan. Boleh? Oke, baik. Ini semua sudah ada. Box 1 sampai kelompok 4. Saya langsung mulai. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Semangat. Oke, kita mulai. Ya, gimana? Klik ulang yang link tadi. Kalau ada bermasalah. Itu ada, bisa kan? Ini kalau sudah dimulai tidak masalah. Ayo, kalian pasti bisa. Kerjasama ya. Jadi sekali lagi ini adalah tes kemampuan awal kalian. Oke, waktu kalian tinggal 4 menit untuk mengerjakan kuis tes kemampuan awal ini. Jadi waktu kalian tinggal 4 menit. Ayo, semangat. Hah? Coba baca pertanyaannya baik-baik. Kemudian kalian gambar. Itu kan diharapkan kalian akan menggambar. Ayo, yang lain. Nih, kelompok 3 cepat sekali ini. Mantap ya. Di kemampuan awal ternyata kalian sudah jago. Saya harap juga di tes kemampuan akhir kalian lebih jago lagi ya. Dan yang paling cepat adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sorry, kelompok 2 juara 1. Saya yang salah lihat, saya lihat ini. Oke, mantap. Oke, demikian untuk tes kemampuan awal. Jadi bisa dilihat ternyata kalian sudah memiliki kemampuan yang baik. Perhatikan masalah ini. Perhatikan baik-baik. Dan silakan diberikan kesempatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada di masalah. Saya akan baca. Ini adalah gambar. Bisa terlihat warna-warnanya? Yang di belakang bisa terlihat? Oke, jadi ini ada garis L1, L2, L3, L4 dengan representasi warna yang sudah ada. Perhatikan gambar. Diketahui garis L1 melalui titik 1,0, garis L2 melalui titik 3,0, titik B ya. Garis L3 melalui titik C 6,0, garis L4. Silakan dicatat dulu hal-hal penting yang ada dalam masalah ini. Saya berikan waktu kalian 1 menit untuk mencatat. Silakan. Sambil kalian mencatat, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak sebutkan tadi di awal, yang akan kalian kerjakan secara bersama-sama. Yonatan, kenapa Yonatan? Sakit? Kenapa murung-murung? Tidak semangat? Ayo semangat semua, semangat. Jangan murung-murung. Nikita juga, kenapa Nikita?
Harus semangat ya, jangan murung-murung. Jangan lupa, yang dahulu kalian isi adalah nama-nama anggota kelompoknya ya. Jadi yang pertama kali kalian isi adalah nama-nama anggota kelompok kalian. Itu yang paling penting. Jangan sampai tidak dapat isi. Oke, silakan dibaca baik-baik LKPD tersebut. Dan diisi bagian yang harus kalian isi. Kalau ada pertanyaan, langsung bertanya saja ya. Atau kalau boleh diskusi dalam kelompok. Silakan, kalian bisa menggunakan sumber ajar yang sudah Bapak kirim kemarin, materi ajar ya. Materi ajar yang sudah Bapak kirim di grup. Materi ajar itu akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan LKPD ini. Dia akan sangat membantu. Kalian juga bisa bertanya. Atau kalian bisa mencari di internet. Kalian bisa mencari di situs-situs pendidikan yang lain. Nah, gimana, Anji? Yang materi sebelumnya di pertemuan lalu, nah, kenapa dihapus? Kan Bapak sudah bilang harus disimpan. Itu kalau sudah di-download mungkin ada di download. Kalau sudah pernah dibuka. Ya, isi di situ. Ini urutannya ya, jangan sampai tertukar. Ini kalian baca dulu ini. Ini seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya kan? Nah, kemudian baca juga ini, kalian lihat ini keadaan apa? Garis yang apa terhadap sumbu X. Ini yang bagaimana terhadap sumbu Y. Kalau ini seperti apa, ya kan? Jadi kalian sudah mengidentifikasi dulu jenis-jenis garisnya itu seperti apa. Kemudian kalian isi ini, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X pada gambar A. Mana gambar A ini? Oke, silakan dicatat. Apa saja garis-garis tersebut? Oke, ini mudah sekali sebenarnya, gampang sekali. Kalian kan sudah punya kemampuan awal yang baik. Saya rasa ini bisa kalian jawab. Gimana kelompok 3? Bisa ya? Kalau ada pertanyaan, kelompok 4 langsung bertanya. Efraim, ketua kelompok ya. Sebentar Efraim yang akan presentasi. Bisa ya? Tidak usah malu-malu. Karena kalian di sini juga dinilai. Keterampilan kalian di sini dinilai. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja. Gimana, Victory? Yang ini. Di gambar A ini gambar A, ini gambar B, ini gambar C, ini dia gambar A, B, C. Saya ini ya supaya bisa dilihat. Ini gambar A, B dan gambar C. Nah, di sini kalian akan mengisi titik-titik ini berdasarkan gambar yang ada di sini. Jadi di gambar A, coba pertanyaannya, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X di gambar A mana saja? Apa saja nama garisnya? Apa garis yang contoh, saya kasih contoh ya, garis L1. Itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi ada berapa garis di situ? Nah, di sini ada berapa yang diisi? Nah, boleh ya? Gampang toh? Gimana tadi, kelompok berapa yang bertanya? Gimana? Ya, misalnya di sini di gambar A ada enggak garis yang sejajar dengan sumbu Y? Berarti tidak ada. Tidak usah diisi atau di garis atau tulis saja tidak ada. Yonatan bergabung dengan teman-teman, jangan cuman diam-diam. Atau kalau sakit bilang supaya Bapak Guru juga bisa membantu. Nah, coba kalian baca baik-baik. Jika kalian cermati garis L, M, N, ada yang melalui titik-titik dengan koordinat yang sama, ada pula yang melalui titik-titik dengan koordinat yang berbeda. Kesimpulan apa yang bisa kalian amati? Jadi kan ada yang tadi saya sampaikan, ada yang ini nggak lurus, ada yang sejajar, dan ada yang hanya memotong, tidak tegak lurus, tidak juga sejajar. Nah, itu adalah ketiga kondisi yang akan kalian isi di sini. Oke, jadi garis L, M, dan N. Coba lihat di gambar ini. Apakah dia memenuhi kedua keadaan ini? Tidak. Berarti ini garisnya tidak tegak lurus, tidak juga sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu kesimpulannya kalian akan tulis di LKPD itu. Siapa yang bertanya tadi? Oh ya, oke. Silakan kelompok, sabar ya. Nah, kalau oke. Coba lihat koordinat yang dilalui di itu perintah soal yang di bagian mana? Bagian C, N1 dan N2. Salah satu koordinat yang dilalui adalah titik Y berapa koma berapa ini?
Dia titik potongnya di situ. Di situ, titik potongnya di situ. Berarti itu titik potongnya adalah ya, contoh yang ini. Kalau yang ini, yang 5 ini, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan dia cuma melalui satu titik kan, tidak memotong. Kalau itu ada banyak titik yang dilalui, kalian bisa cek. Gimana kelompok 1? Kelompok 2 ya maksud saya. Ini adalah kesimpulan dari yang kalian amati di atas. Jadi ada berapa keadaan kedua garis tadi? Ada yang apa? Ada yang ini? Kedua garis ini apa? Kemudian ada yang saling berpotongan. Ada juga yang satu apa? Apa? Bagus, tegak lurus. Silakan dilanjutkan. Efraim, bagaimana Efraim? Efraim, coba Bapak lihat catatan kamu. Ini buku matematika kan? Oh ya. Berarti kalian harus kerjasama di kelompoknya Efraim. Jangan cuma bermain. Efraim harus kerjasama. Bisa ya? Ya, gimana? Coba cari informasi tentang apakah garis yang sejajar dengan sumbu X. Coba perhatikan. Garis itu sejajar dengan sumbu X. Contohnya yang mana di antara ini, ketiga gambar ini? Ini kan, garis L1 sampai L4 itu sejajar dengan sumbu X. Apakah pasti garis itu tegak lurus dengan sumbu Y? Ya, tulis saja begitu. Ya. Ya, pas sejajar, pertama dia sejajar dengan sumbu dan dia juga apa dengan sumbu Y. Karena kalian akan menjawab di pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan paling terakhir itu kalian akan menjawabnya. Jadi kalau dia sejajar sumbu X, sudah pasti dia akan apa dengan sumbu Y? Tegak lurus. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia sejajar dengan sumbu Y, berarti dengan sumbu X dia apa? Kalau dia tidak sejajar, tidak tegak lurus, apa berarti? Hanya berpotongan saja. Mana kelompok yang sudah selesai? Oke, ada 2 kelompok yang sudah selesai. Masih ada berapa kelompok yang belum? Oke, kalau begitu kita akan persiapan untuk presentasi ya. Akan persiapan untuk presentasi kelompok. Karena sudah ada yang selesai, silakan kelompok 2. Kelompok 2 presentasi di depan. Yang lain perhatikan. Dan memberikan tanggapan terhadap apa yang akan mereka presentasikan di depan. Bisa dilihat situ. Perhatikan ya. Lanjut. Oke, bagus. Sudah selesai? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada tanggapan? Tunggu, sabar. Ada tanggapan? Silakan duduk. Silakan kelompok 1 langsung ke depan. Silakan kelompok 1 presentasi. Yang terakhir gambar C, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis M1 dan garis M2. Dah? Kedua, titik-titik yang dilalui adalah gambar A, garis L1, koordinat titik yang dilalui 0,5. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan, kelompok 4 perhatikan. Harga itu mah. L2 0,3 amati garis L, M, dan N. Ada yang melalui titik-titik dengan koordinat yang sama dan ada pula yang melalui titik-titik dengan koordinat yang berbeda. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pengamatan tersebut adalah yang pertama, garis L sejajar dengan sumbu X dan bisa juga tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kedua, garis M sejajar dengan sumbu Y dan bisa juga dilihat di gambar. sumbu X. Yang ketiga, garis N tidak sejajar dan tidak tegak lurus, tetapi garis N saling menolong juga tidak akan tegak lurus. Oke, demikian. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada tanggapan? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk.
Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 3, tampil ke depan. Semuanya tampil. Oke, perhatikan ya. Tolong perhatikan untuk kelompok 3. Berikan tanggapan kalau ada yang ingin menanggapi. Silakan. Sabar Clifford, bandingkan dengan hasil yang kalian peroleh di kelompok ya. Baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Bandingkan dengan hasil kalian. Jangan sampai ada yang keliru dari mereka, kalian bisa perbaiki. Silakan lanjut. Sudah selesai? Ada tanggapan? Oke, silakan. Mungkin Clifford keliru di gambar yang A. Coba Angie langsung di depan saja. Jadi ini tanggapan dari kelompok 1. Silakan. Mungkin Clifford keliru dengan gambar yang A karena dia bilang kan garis-garis yang berbeda dengan sumbu Y, garis L, L1, L2, L3, dan L4. Itu salah karena Oke. garis L1, L2 sampai L4 hanya sejajar dengan sumbu X dan berpotongan dengan sumbu Y. Gimana kelompok bisa diterima? Bisa, bagus. Masih ada tanggapan? Silakan duduk, terima kasih. Sudah selesai. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Silakan duduk. Silakan duduk kelompok 4. Nanti jadi ya jangan takut untuk memberikan tanggapan. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Siap-siap kita akan mengevaluasi gunakan GeoGebra. Silakan buka aplikasinya. Lanjut. Tapi sambil memperhatikan kelompok 4. Titik yang dilalui gambar A adalah garis 1, garis L1, 0,5, koordinat titik yang dilalui 0,5, garis L2, koordinat titik yang dilalui 0,3, garis L3, koordinat titik yang dilalui 0,4, garis L4, koordinat titik yang dilalui 0, dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Apakah garis yang dibuat dengan sumbu X pasti garis yang tidak dengan sumbu Y? Ya. Apakah garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti itu tidak lurus dengan sumbu X? Ya. Apabila satu garis memotong tidak tegak lurus dengan sumbu X, bagaimana pertemuan garis tersebut dengan sumbu Y tidak tegak lurus? Oke, sudah selesai. Diberikan. Oh, ada pertanyaan lagi? Ada tanggapan? Kelompok lain akan menanggapi? Tidak? Oke, silakan duduk. Kita kasih aplaus untuk kelompok selanjutnya. Oke, baik, perhatikan. Perhatikan semuanya di sini. Kita akan mengevaluasi apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi ini sudah jelas ya, gambar A, gambar B, dan gambar C. Di gambar A ini ada garis yang berwarna biru. Garis itu adalah garis L ya. Itu garis L ya ini. Ini terpotong. Ini ada garis L di sini. Garis-garis ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau tidak sejajar sumbu X, apakah keadaannya dengan sumbu Y? Lihat garis N2. Dia sejajar sumbu X? Tidak. Apakah dia sejajar sumbu Y? Dia tegak lurus sumbu X? Tegak lurus sumbu Y? Tidak. Jadi kalau dia garis hanya memiliki kemiringan seperti ini, nanti setelah ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus, tentang kemiringan. Kalau dia miring seperti ini, dia berarti tidak tegak lurus sumbu X, tidak tegak lurus sumbu Y, apalagi sejajar. Berarti garis ini hanya berpotongan, apakah pada sumbu X atau pada sumbu Y. Oke, saat ini kita akan melakukan percobaan di aplikasi GeoGebra. Kalian sudah kan diarahkan untuk menginstalnya. Setiap kelompok sudah punya satu gawai HP untuk GeoGebra. Jangan pakai yang 3D, yang biasa saja. Kalian bisa gunakan saja di Chrome. Ya, klik link yang sudah Bapak kirim di grup tadi. Link GeoGebra, link template tugasnya sudah Bapak kirim di grup kalian. Ya, kan tadi kan aku bilang, coba perhatikan itu.
Dia bilang, arahkan titik 0,0 ke SMP Negeri 2 Rataan. Sudah kan? Coba zoom, di zoom. Bisa di zoom kan? Zoom, bukan di perbesar. Itu bisa terlihat kan? Mana SMP 2 Rataan sekolah kita? Itu. Titiknya berapa? Koma berapa? 0,0. Untuk mengetahui jarak SD Impres Libutung, mana SD Impres Libutung? Kalau berbicara jarak kan pasti apa? Positif. Jarak tidak ada yang negatif ya. Berbicara jarak itu pasti positif. Ini kanan. Kanan berarti ke arah positif. Jadi itu jaraknya ya. Oke, bisa. Jadi kalian sudah bisa menghitung jarak terhadap sumbu X untuk depot air aero itu. Terhadap sumbu X dia itu ada 2. Dan terhadap sumbu Y itu ada 4. Oke, mantap. Oke, coba kita selesaikan masalah ini. Kalian sudah tadi kan sudah paham bagaimana menentukan posisi titik juga tadi. Terhadap sumbu X, sumbu Y, posisi garis sudah. Sekarang perhatikan ini. Tentukan koordinat titik J. Perhatikan semua kelompok. Kemudian garis C 6,0 benar? Benar ya di sini. Apa lagi? L4 10,0. Benar? Kelompok keempat. Efraim dan kawan-kawan. Titik yang ini. Berapa? Kenapa 10,2? Tidak, kenapa bukan min 2,10? Karena kalau iya, kita kan harus menulis terlebih dahulu X, Y kan. Jadi jangan bukan Y, X. Dalam abjad siapa yang duluan? Jadi X, Y atau A, B. A yang duluan. Jadi di sini titiknya adalah 10, negatif 2. Oke, kita masuk pada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita baca sama-sama. Silakan baca. Yang pertama, hubungan antara titik dan bidang terdiri dari 2, yaitu titik yang berada di dalam bidang dan titik yang berada di luar bidang. Kedua, antara silakan dicatat. Karena setelah itu kalian mencatat, kalian akan masuk pada kuisis tes kemampuan akhir. Jadi harapkan kalian mampu ya untuk kuisisnya. Silakan join kuis. Kalian bisa gunakan kodenya. Sabar, ini jaringan. Satu kelompok. Oke, sudah semua ini ya. Coba angkat yang sudah, angkat handphone kalian. Oke, turun. Sudah semua, siap ya. Usahakan dikerjakan sebaik-baiknya. Usahakan kalian memperoleh nilai yang baik di tes kemampuan akhir ini. Baca baik-baik soalnya. Efraim duduk. Jangan bermain di situ ya. Efraim duduk, jangan bermain. Ini sudah tes kemampuan akhir kalian. Jadi nilai kalian tergantung hasil kelompok. Jadi tolong kerja kelompok. Bantu teman kalian yang sedang mengerjakan. Oke, bagus kelompok 2. Waktunya juga cepat. Ini kalau kalian lebih cepat mengerjakan dari kelompok yang lain, kalian memperoleh nilai yang lebih tinggi tentu saja. Gimana? Nanti masalah jaringan mungkin. Yang pasti kalian bisa lihat di hasil HP kalian kan? Bisa terlihat? Itu sudah. Ini memang ada gangguan jaringan untuk saya. Sabar, saya berhenti sebentar ya. Kepada teman-teman, silakan diperlihatkan. Siapa yang peringkat 1? Peringkat 4? Peringkat 2? Peringkat 1 kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok berapa? Silakan duduk semuanya. Silakan duduk semuanya. Aplikasi kuisis ini, silakan duduk. Aplikasi kuisis ini, siapa yang tercepat, walaupun sama-sama benar, dia yang di atas. Jadi bisa dikatakan, kalian semuanya telah menjawab tes kemampuan akhir dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Kasih aplaus untuk kita semua.
untuk pertemuan selanjutnya kalian akan masuk pada materi masih tentang geometri, yaitu persamaan garis lurus. Ya, oke, persamaan garis lurus ini, kalau kalian memahami baik-baik materi tadi yang saya rasa pasti sudah paham, kalian akan bisa bagaimana mencari satu gradien. Jadi kalau tadi di garis yang ketiga itu ada kemiringan, dia tidak tegak lurus sumbu X, tidak tegak lurus sumbu Y, berarti garis itu memiliki gradien atau kemiringan. Apa itu kemiringan? Apa itu gradien? Kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Tugas kalian saat ini adalah mencari literatur, membaca sebanyak-banyaknya literatur atau informasi di internet kan banyak, ya kan? Informasi tentang materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis lurus, ya kan? Cari sebanyak-banyaknya dan dicatat di buku, dan saya akan lihat seberapa besar literasi kalian, seberapa jauh literasi kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Perhatikan sini. Saya ingin bertanya sedikit. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian? Menyenangkan? Menantang enggak? Sekalipun terlepas dari ini masalah jaringan, tapi setidaknya kalian bisa mengisi kuisis itu dengan baik, bisa terlihat juga siapa yang menjadi pemenang. Jadi yang pasti ini menyenangkan ya. Kira-kira saya ingin bertanya, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Sebagai kelas, dalam satu kelas, apa yang harus kita tingkatkan lagi? Ada nggak yang harus ditingkatkan? Gimana? Ketertiban, apa lagi? Keberanian. Ada yang masih malu-malu, memang ada beberapa yang masih malu-malu, masih takut untuk mempresentasikan hasil. Oke, itu ya, sedikit evaluasi dan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Dan silakan kalian mengisi lembar observasi peserta didik yang sudah saya kirimkan di grup. Bisa scroll saja ke bawah. Perhatikan, isilah survei itu dengan sejujur-jujurnya ya, supaya bisa menjadi bahan refleksi kita dalam pembelajaran selanjutnya. Bapak juga akan merefleksi apa yang harus dirubah dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah. Kita akan menutup pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, saat ini juga akan ditutup dengan doa. Semuanya berdiri. Silakan Angie Snuren untuk menutup kita dalam doa di pembelajaran hari ini. Di sini Angie, kita bisa lihat. Oke. Teman-teman, untuk menutup kegiatan belajar kita di hari ini, kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya berkat tuntunan-Mu, sehingga kegiatan belajar mengajar kami di hari ini boleh selesai dengan segala baik. Ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menuntun aktivitas kami di hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Angie, silakan duduk. Disiapkan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, silakan duduk kembali. Persiapan untuk pembelajaran selanjutnya.